Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Muhammad Fadil dengan NIM 08011122227055 dari kelompok 2 PTI. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 2, 3, dan 4. Baiklah, saya akan menjelaskan dari lampiran soal nomor 2 terlebih dahulu. Diketahui pada soal, carilah biodata 20 teman kalian di kelompok 2, data nama, agama, jenis kelamin, tahun lahir, usia, asal daerah, hobi, lalu filter berdasarkan asal daerah. Baiklah, karena saya sudah menyiapkan datanya, di sini kita akan langsung saja cara memfilter data ini. Untuk soal nomor 2. Caranya yang pertama, blok judul pada data ini, yaitu dengan cara menekan sel nama ini, lalu tekan shift, lalu arahkan bloknya kemana. Jika sudah, pilih sort dan filter. Setelah itu filter. Nah, karena pada soal yang ditanyakan adalah bagaimana cara memfilter menurut asal daerah. Di sini saya akan memfilter menurut daerah dari Jambi. Misalnya seperti ini. Kita select all-nya, kita centangnya kita hapus, kita centang yang Jambi saja. Lalu klik OK. Nah, maka otomatis data yang tadi banyak menjadi data yang asal daerahnya dari Jambi saja. Jika kita ingin mengembalikannya ke semula, maka pencet lagi select all dan klik OK. Nah, data tersebut sudah kembali seperti semula. Selanjutnya nomor 3. Silahkan cari formula yang ada di Excel selain dari modul minimal 10 dan berikan contoh. Baiklah, langsung saja kita ke halaman soal nomor 3. Nah, di sini saya sudah menyiapkan datanya sesuai dengan pertanyaan tadi, yaitu cari formula yang ada di Excel, tetapi selain yang ada di modul minimal 10 dan berikan contohnya. Oke, jadi formula yang pertama yaitu formula lower. Misal kita mempunyai data kalimat dengan kalimat seperti ini. Azmi Muhammad Fadil dengan huruf A-nya huruf kapital, huruf M-nya kapital, huruf P-nya kapital. Nah, jika kita ingin menggunakan fungsi lower ini, maka kita hanya mengetik sama dengan lower, lalu klik sel yang akan kita gunakan fungsi lower ini. Misal saya akan mencontohkan ulang di sini. Kita hapus dulu yang Azmi Muhammad Fadil yang sudah dapat ini. Kita klik sama dengan klik lower, lalu buka kurung, klik sel B2 ini, lalu tutup kurung, enter. Nah, maka akan menampilkan hasil seperti ini. Ini adalah fungsi lower. Selanjutnya yang kedua yaitu fungsi upper. Masih dengan kalimat yang sama atau dengan nama saya sendiri, dengan huruf A-nya kapital, M kapital, P kapital, kita ingin menggunakan fungsi upper. Jadi kita hanya memasukkan formula atau rumus sama dengan upper, buka kurung, klik sel yang akan dimasukkan, lalu tutup kurung. Sebagai contoh, sama dengan upper, klik sel yang ingin kita ubah menjadi fungsi upper, tutup kurung, enter. Nah, fungsi upper ini gunanya untuk membuat suatu kalimat menjadi huruf kapital semua. Bedanya dengan fungsi lower ini, jika fungsi lower ini membuat seluruh kalimat yang ada pada sel B2 ini menjadi huruf bukan kapital atau huruf kecil. Selanjutnya fungsi proper. Setelah lower, upper, selanjutnya ada proper. Nah, proper ini gunanya untuk membuat
suatu kalimat menjadi kata huruf depannya saja pada suatu kata itu yang kapital. Misalnya di sini Azmi Muhammad Fadil. Nah, hasilnya juga sama, Azmi Muhammad Fadil, tetapi sama juga ininya. Huruf kapitalnya urutannya juga di sini, di A, M, dan P. Coba kita ubah yang di sini menjadi huruf kecil semua. Kita akan menggunakan fungsi proper ini, sama dengan proper buka kurung sel tutup kurung dan enter. Nah, maka otomatis dia akan berubah menjadi seperti ini dengan huruf A-nya kapital, M-nya kapital, dan P-nya kapital. Selanjutnya fungsi yang keempat yaitu formula eksponen. Formula eksponen ini kita ingin menghitung bilangan eksponen. Nah, di sini diketahui E pangkat 4, maka hasilnya yaitu kita masukkan formula eksponen exp buka kurung, klik sel yang akan kita jadikan ini, atau juga kita bisa masukkan angka pangkatnya. Nah, 4 tutup kurung enter, maka hasilnya akan seperti ini. Sebenarnya awalnya hasilnya memiliki koma yang banyak, tetapi kita bisa menghilangkan koma-koma yang banyak itu dengan menggunakan fungsi decrease desimal. Nah, menjadi hanya 2 di belakang koma saja. Selanjutnya fungsi yang kelima yaitu formula faktorial. Nah, seperti namanya, formula faktorial. Rumus ini digunakan untuk menghitung bilangan faktorial. Faktorial itu yang tanda seru ini. Nah, diketahui di sini 12 faktorial, maka hasilnya adalah segini. Dengan menggunakan rumus faktorial yaitu sama dengan FACT, lalu dalam kurung klik nomor faktorialnya yaitu 12, tutup kurung, dan enter. Maka didapatkan hasilnya 479.1.600. Selanjutnya yaitu fungsi formula radians. Oke, baiklah, fungsi yang keenam yaitu formula radians. Fungsi dari formula radians ini untuk mengubah suatu sudut menjadi angka desimal. Di sini diketahui 60 derajat, maka hasilnya menggunakan fungsi radians yaitu sama dengan radians buka kurung, pilih sudut yang akan kita hitung atau di sel E8, lalu tutup kurung, tekan enter. Nah, kenapa di sini error? Karena ada simbol ini, simbol derajatnya. Agar tidak error, kita buat jadi sama dengan radians dalam kurung, kita tulis manual sudutnya yaitu 60. Kita langsung tekan enter. Nah, didapatkan di sini hasilnya 1,05. Selanjutnya yaitu formula sin, cos, dan tan. Untuk formula sin, cos, dan tan penggunanya juga sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu misal kita di sini diketahui sin 60 derajat, cos 60 derajat, dan tan 60 derajat. Kita menuliskan formulanya yaitu sama dengan sin buka kurung. Kita di sini menggunakan fungsi radians juga. Buka kurung lagi. Sudut yang akan kita hitung yaitu 60, tutup kurung. Nah, di sini untuk tutup kurungnya ditambah satu lagi. Nah, menyesuaikan warnanya. Misalnya di sini merahnya belum
ada hitam di samping kanannya seperti yang di kiri ini. Nah, itu dia nanti fungsinya menjadi tidak terhitung atau salah. Untuk itu maka ditambahkan tanda kurung lagi. Intinya menyesuaikan tanda kurungnya ini. Lalu klik enter. Nah, didapatkan hasilnya segini. Sama selanjutnya fungsi cos dan tan juga seperti itu, menggunakan rumus seperti ini, hanya depannya saja yang berbeda. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke formula degrees. Nah, di formula degrees ini kita menggunakan fungsi seperti ini. Fungsinya ini mengubah dari sudut ini menjadi suatu bilangan radians atau ya seperti itu intinya. Kita masukkan di sini sama dengan 30 kali pi ya benar, kali pi buka kurung tutup kurung per 180. Nah, enter. Nah, didapatkanlah di sini hasilnya 0,52. Baiklah, kita akan lanjut ke soal nomor 4. Diketahui pada soal nomor 4, buatlah data penjualan toko minimal 15 pelanggan. Isi dalam data tersebut nama pelanggan, nama produk, dan harga satuan produk. Untuk pertanyaan yang A, buatlah cara mengisi nama pelanggan dan nama barang menggunakan lookup. Di sini kita menyiapkan dulu datanya, yaitu data nomor, kode nama, namanya, lalu kode barang, nama barangnya, dan harganya. Itu kita bisa menentukannya sesuai dengan kemauan kita sendiri. Karena saya sudah membuat tabel datanya di sini, kita akan langsung masuk cara penggunaan lookup pada 4A ini. Oke. Kita akan membahas dari kode pelanggan terlebih dahulu. Untuk kode pelanggan ini, mengapa AWTBC? Itu dikarenakan Alia Winanda ini membeli topi, baju, dan celana. Jadi 2 huruf di depan itu adalah nama pelanggannya atau nama pembeli. Nah, 3 huruf selanjutnya yaitu nama produk-produknya yang dibelinya. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi nama ini menggunakan formula lookup. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke kolom nama ini. Kita akan membahas cara menggunakan fungsi lookup atau formula lookup pada soal nomor 4A ini. Nah, di nama ini kita menuliskan fungsi atau formula atau rumus seperti ini, yaitu lookup left. Kenapa di sini left? Karena di sini kode dari nama Alia Winanda ini dia di kiri. Jadi kita masukkan fungsi left. Nah, lalu S3 titik koma 2. Kenapa S3 titik koma 2? Karena ini adalah sel dari kode pelanggan ini. Lalu kenapa di sini 2? Karena karakter yang digunakan pada nama pelanggannya yaitu 2, yaitu A dan W. Selanjutnya L3 dan L3
titik 2 M17. Itu maksudnya dari kode nama yang ini diblok sampai ke sini. Selanjutnya titik koma 2 titik koma false, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, karena saya sudah membuat seluruh datanya, sebenarnya saya tadi membuatnya seperti ini. Jika sudah kita masukkan formula lookup-nya pada nomor 1 ini, kita bisa langsung memasukkan seluruhnya hingga ke 15 ini dengan cara seperti ini. Kita arahkan kursor kita ini ke bagian sini. Nah, ini masih putih ininya, tanda plusnya, kita hingga sampai berwarna hitam. Lalu tarik ke bawah yang hitam ini tadi sampai ke yang mau kita tentukan. Misalnya kita mau sampai 15 atau berapa. Nah, tariklah sampai segitu. Nah, nanti dia akan otomatis muncul nama-nama ini. Dan formula ini juga otomatis ikut masuk ke dalam sini. Selanjutnya untuk produk pertama. Untuk penggunaan fungsi lookup atau formula lookup pada produk pertama ini kurang lebih sama seperti menggunakan fungsi atau formula lookup pada kolom nama. Di sini kita hanya perlu menuliskan sama dengan lookup mid. Nah, mengapa di sini mid sedangkan yang tadi left? Kita menggunakan fungsi mid di sini dikarenakan produk satu ini atau dengan kode T ini dia letaknya di tengah. Maka dari itu kita menuliskan fungsi mid ini. S3 titik koma 3 titik koma 1 seperti tadi. S3 di sini dia ini kode pelanggannya, 3 itu urutan keberapa kode tersebut, lalu 1 itu karakternya, ada berapa karakternya. Karena topi itu satu kata, jadi diawali dengan huruf T saja, jadi karakternya hanya 1. Lalu di sini ada ini table array, ini dari kode barang di sel N3 hingga sel O8. Lalu titik koma 2, lalu titik koma false, lalu enter. Maka otomatis dia akan muncul, produk satu ini akan muncul seperti topi ini. Nah, sama halnya dengan nama tadi, kita tinggal arahkan kursor ke sini lalu blok atau tarik ke bawah ini hingga semuanya muncul pada produk satu ini. Barang-barang pada produk satu ini muncul. Selanjutnya untuk produk 2 ini kurang lebih sama dengan yang produk 1, dia masih menggunakan fungsi mid juga. Perbedaannya hanya di ininya saja, kode pelanggannya dia urutan keempat. Yang ini huruf B ini, karena tadi huruf T ini kan urutannya ketiga. Ini perbedaannya, di sini 3, kita ke produk 2. Nah, dia yang di sininya 4. Selanjutnya untuk produk ketiga. Nah, di produk ketiga ini kita menggunakan formula atau fungsi write dikarenakan di kode pelanggannya C itu di urutan paling kanan. Nah, untuk S3 titik koma 1 ini sama seperti tadi. S3 itu kode pelanggannya, 1 itu karakternya, dia hanya 1 karakter. Lalu ini jarak atau table array-nya dari ya sama seperti tadi. Lalu titik koma 2 titik koma false. Selanjutnya adalah harga produk 1
harga produk 2, harga produk 3, dan total harga. Di harga produk 1 ini kita menggunakan fungsi lookup juga. Lalu sel U3, ini yang ini, topi ini. Lalu ini table array masih yang tadi, titik koma 2, titik koma false. Maka akan muncullah harga dari produk 1 ini. Nah, harganya adalah 20.000 seperti yang ada di tabel yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya produk kedua. Oh ya, untuk yang ini juga bisa menggunakan ini panah hitam ini, tarik ke bawah, dia nanti harga seluruh harga dari urutan di bawah 1 ini, yaitu dari 2 sampai 15 itu muncul. Intinya kita jika ingin mengerjakan suatu data di Microsoft Excel ini, cara mudahnya ya seperti itu. Kita hanya membuat formula pada bagian atasnya saja, lalu kita bisa menggunakan cara yang tadi untuk yang data ke bawahnya. Selanjutnya adalah harga produk 2. Harga produk 2 di sini sama dengan lookup dalam kurung V3 ini di sini, yaitu produknya adalah baju. Lalu table array-nya yang ini titik koma 2, titik koma false. Lalu enter, akan muncul harga produk 2 yaitu 70.000. Nah, seperti tadi, seperti ini. Lalu harga produk 3 sama dengan lookup dalam kurung W3 ini produknya celana, lalu table array-nya ini antara topi sampai 40.000 ini. Lalu titik koma 2, titik koma false, lalu enter. Nah, kita akan masuk ke bagian total harga ini. Bagaimana cara mendapatkan hasil total harga ini? Yaitu dengan menggunakan formula sum yang digunakan untuk menjumlahkan beberapa data. Cara menggunakannya yaitu di sini sudah ada formulanya, yaitu sama dengan sum. Lalu kita masukkan sel-sel yang akan kita jumlahkan. Di sini ada sel X3, Y3, dan Z3. Jika sudah, maka tutup kurung dulu baru enter. Seperti tadi, seperti ini ya, yang sudah dijelaskan tadi. Nanti otomatis total harga keseluruhannya akan dapat. Lanjut ke soal 4B. Soal 4B itu mencari total penjualan barang per item dan total penjualan pada hari itu. Oke, kita kembali ke Excelnya. Total penjualan barang per itemnya ini topi, kacamata, baju, celana, gelang, dan sepatu. Banyaknya barang yang terjual pada hari itu, total harganya, dan total penjualan barang pada hari itu. Nah, di sini banyaknya barang yang terjual. Kita menggunakan fungsi countif sama dengan countif. U3 ini yang sebentar. U3 ini yang produk topi tadi. Lalu W17 itu yang ini. Oh maaf, ini tadi ini range-nya atau table array yang seperti yang tadi, itu dari U3 sampai W17. Lalu titik koma AC4, yaitu sel AC4 itu di sini di topi ini. Jadi simpelnya yaitu kita masukkan formula sama dengan countif,
buka kurung table array atau range-nya, yaitu dari produk 1 tadi sampai produk 3 dari awal hingga akhir. Lalu titik koma, kita masukkan itemnya yaitu topi. Lalu kita tutup kurung dulu baru enter. Nah, jadi banyak barang yang terjual adalah 5. Masih menggunakan cara yang tadi, kita kebawain, nanti akan muncul seperti ini. Coba kita hapus terlebih dahulu biar membuktikan bahwa cara tersebut memang worth it. Nah, kita seperti ini, boom. Ya, emang seperti itu caranya. Lalu ke total harga. Untuk menotalkan suatu harga, kita menggunakan fungsi produk. Fungsi produk ini fungsi yang digunakan untuk mengalihkan suatu data pada Microsoft Excel. Di sini kita masukkan rumus sama dengan produk dalam kurung AD4. AD4 itu yang ini, banyaknya barang yang terjual pada item topi. Nah, lalu P3. P3 itu yang di sebelah sini. Sebentar kita lihat P3. Nah, P3 itu harganya. Jadi harganya itu 20.000. Jadi 5 barang yang terjual tadi dikali 20.000, maka totalnya adalah 100.000. Nah, untuk produk selanjutnya sama, dia menggunakan fungsi produk juga sama dengan produk AD5. AD5 itu yang ini, banyaknya barang yang terjual 7. Lalu P4 itu yang di sebelah kiri ini, harganya yaitu P4 15.000. Maka kita tinggal menggunakan fungsi produk ini untuk mengalihkan banyaknya barang yang terjual dengan harganya. Jadi total harganya yaitu 105.000. Untuk mencari total penjualan barang pada hari itu, kita menggunakan fungsi yang sudah dijelaskan tadi, yaitu fungsi penjumlahan, yaitu formula sum. Kita masukkan formula sumnya, yaitu sama dengan sum dalam kurung. Nah, ini table array atau range-nya, range dari mana yang mau kita hitung, yaitu dari AA3, yaitu yang total harga 140.000 ini, hingga AA17, yaitu yang 60.000 ini. Nah, kita masukkan sama dengan sum, buka kurung AA3 titik 2 AA17. Nah, cara lebih mudahnya kita langsung blok saja dari sini sampai sini. Sama saja, nanti dia munculnya juga akan seperti ini. Lalu tutup kurung, lalu enter. Maka akan didapatkan hasilnya 1.655.000. Lanjut ke soal yang 4C. Kita akan mencari rata-rata besar penjualan. Untuk yang diketahui pada soalnya yaitu carilah rata-rata besar penjualan. Ya, benar, seperti yang sudah saya buat ini. Kita menggunakan fungsi average. Average ini digunakan untuk menghitung rata-rata pada Microsoft Excel. Yang pertama, kita seperti biasa ketik sama dengan average, buka kurung, ini table array atau range-nya, yaitu dari AA3 sampai AA17 yang tadi ini ya. Ini AA3 sampai AA17, dari 140.000 sampai 60.000 itu. Lalu tekan enter, maka kita akan mendapatkan hasil rata-rata besar penjualannya, yaitu 110.333. Lanjut ke soal 4D.
Soal 4D itu diketahui soalnya barang apa yang paling mahal serta paling murah yang terjual. Berarti kita di sini menggunakan fungsi max dan fungsi min. Kita buat dulu tabelnya, terserah mau buat tabel atau enggak. Tapi di sini saya membuat tabelnya. Kita untuk nilai maksimum kita menggunakan fungsi sama dengan max, lalu tebal array-nya atau range-nya dari P3 hingga P8. P3 P8 itu yang ini. Nih, sampai ini. Yang mana nilai maksimum itu yang tertinggi ya. Kalau kita lihat dari sini udah pasti tahu kita nilai maksimumnya yaitu 70.000 ini dan nilai minimumnya ya 5.000 ini. Tapi jika kita ingin menggunakan formula atau rumus, maka kita menggunakan formula ini sama dengan max untuk nilai maksimum dan sama dengan min untuk harga minimum ini atau nilai minimum. Lanjut ke soal 4E. Buatlah siapa yang membeli di atas harga yang ditentukan. Misalnya belanja di atas 100.000 itu akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan tabelnya. Kita fokus ke 4E ini saja. Oke. Kita akan membuat dulu tabel nama dan total harganya. Untuk total itu menggunakan rumus penjumlahan seperti tadi, yaitu formula sama dengan sum, lalu X3, Y3, Z3 ini yang tadi, lalu enter. Nah, total harga dari barang yang dibeli oleh Alia Winanda ini adalah 140.000. Karena diskon 15 jika pembelian di atas 100.000, si Alia Winanda ini mendapatkan diskon sebesar 15%. Mengapa si Astri Asyidiki ini tidak mendapatkan diskon 15%? Itu dikarenakan dia belum mencapai pembelian 100.000. Jadi untuk strip ini tidak mendapatkan diskon. Dan yang ini harga setelah diskon sama dengan total harga pada awalnya. Nah, untuk rumus yang kita gunakan pada diskon, kita menggunakan fungsi if atau fungsi logika ya, di materi pada modul. Nah, sama dengan if, lalu AN4 yaitu sel yang ini, harga ini lebih besar dari 100.000, kita ingin membuat fungsi jika total harga yang 140.000 ini lebih besar dari 100.000, maka dia mendapat diskon 15%. Nah, jika pernyataan AN4 ini salah atau tidak lebih dari 100.000 ini, maka dia akan mendapatkan hasil strip ini atau tidak mendapatkan diskon dan total harganya tetap harga yang di awal tadi. Oke, kita masukkan rumus ini, kita tekan. Saya ingin menjelaskan ini, kita harus menggunakan tanda kutip agar fungsinya dapat berjalannya. Wajib tanda kutip ini. Oke, kita tekan enter, maka diskon 15%-nya akan muncul. Dan jika kita hapus dulu ini. Nah, kita pakai cara yang tadi, tarik sampai sini. Nah, diskonnya akan muncul dan yang strip ini akan muncul juga, dia tidak mendapatkan diskon. Lalu untuk harga setelah diskon, kita menggunakan fungsi, sebenarnya ini tidak menggunakan formula tertentu, langsung masukkan sama dengan
selnya yaitu AN4 yang ini, total harga yang ini, dikurang atau strip buka kurung AN4 ini dikali AO4 atau dikali diskonnya untuk agar kita mendapatkan harga setelah diskonnya. Lalu kita klik enter. Nah, sama seperti cara tadi, jadikan panahnya warna hitam di sini, arahin ke sini lalu tarik ke sini, maka otomatis nilainya akan berubah. Nah, ini mengapa menjadi value? Karena di sini fungsi ini tidak bekerja ya. Maka dia akan menjadi value seperti ini. Karena dia yang ini tadi tidak mendapatkan diskon. Jadi fungsi yang ini tidak bekerja di sini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal 4F. Untuk soal 4F, buatlah cara penggunaan HLOOKUP untuk data nomor 4 ini. Di sini saya sudah menyiapkan tabelnya atau data-datanya seperti ini, mendatar atau horizontal, seperti namanya yaitu HLOOKUP. Nah, jika sudah kita membuat data seperti ini nih, maka selanjutnya seperti ini. Kita buat dulu kode pelanggannya seperti yang tadi di soal-soal sebelumnya. Nama produk 123 nya. Lalu kita buat harga produknya, produk 123 dan total harganya. Ini yang saya sebutkan tadi masih yang judulnya ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi HLOOKUP atau horizontal. Untuk bagian nama, kita sama dengan HLOOKUP, lalu kita ketik buka kurung left. Kenapa left? Ya seperti yang tadi lah, dia kodenya yang di kiri duluan, yang T3 ini nih, awet TBC ini. Lalu kenapa ini titik koma 2? Itu dikarenakan dia karakternya ada 2, yaitu A dan W. Lalu titik koma ini tabel array-nya atau range-nya itu yang ini ya. Sebentar kita ini dulu, kita kesampingin. Nah, range-nya itu dari ini sampai ke sini, sampai Q3 ini. Nih. Lalu titik koma 2, lalu false, titik koma false kurung, lalu tekan enter. Maka otomatis dia akan menampilkan nama pembeli atau nama pelanggan. Apa bedanya lookup ini dengan lookup tadi? Untuk lookup ini dia untuk suatu data yang mendatar atau horizontal, sedangkan untuk VLOOKUP itu untuk data yang menurun atau vertikal. Jika sudah mendapatkan hasil pada nomor 1 ini, kita tinggal melakukan hal yang sama seperti awal tadi ya, seperti ini sampai ke bawah sampai nomor 15. Lalu untuk produk 1, 2, dan 3 tidak ada bedanya lah dengan yang tadi, dengan yang lookup ya. Bedanya hanya di cara penulisan fungsinya ini aja, yang sama dengan lookup dan sama dengan lookup. Nah, jadi bedanya hanya di situ antara lookup dan lookup ini. Ya, masih ini menggunakan cara tadi, masih blok sini blok 2 juga, agar mendapatkan hasil yang dibawanya juga biar lebih cepat. Lalu
hasil produk 1, 2, 3 dan total harga. Total harga kurang lebih sama seperti yang tadi, yaitu menggunakan formula sum ya, sama dengan sum. Lalu totalin lah yang mana yang ingin kita totalkan. Misalnya di sini harga produk 1, harga produk 2 dan 3. Di sini kita ketik sama dengan sum, lalu klik selnya yang ini, dan yang ini. Lalu tutup kurung dan enter. Akan didapatkan hasil seperti ini. Untuk harga produk 1, 2, 3-nya kurang lebih sama dengan yang lookup. Di sini kita menggunakan fungsi half lookup. V3 ini yang ini produk 1. Jika produk 2 dia akan W3 ini. Jika harga produk 3 dia akan munculkan X3, yaitu produk 3 yang ini. Lalu range-nya atau table array-nya seperti yang tadi. Nah, untuk yang ini table array-nya yang ini dari C6 sampai H7 ini. Oke. Sorry. Maka akan muncul seperti ini harga dari range-nya ini, harga produknya tadi. Hal yang sama kita lakukan juga pada harga produk 2 dan harga produk 3. Ya, mungkin itu saja bisa saya jelaskan. Untuk yang produk 1, 2, 3 ini yang right, habis itu mid. Nah, ini sama seperti tadi. Untuk yang right ini yang C dia paling kanan. Untuk produk 1 itu yang di sini tengah. Produk 2 juga masih di tengah ya. Jadi ya seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat untuk siapapun yang menonton. Ya, saya akhiri video ini dengan ucapan alhamdulillah dan terima kasih banyak. Oke, saya Azmi Muhammad Fadil dengan NIM 08011182227055 ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.